Halo pemirsa, kita kembali lagi ke konten part 2 terkait masalah biaya operasional atau penghematan dalam menambang. Mungkin salah satu konsep industri pertambangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Mengingat pentingnya dalam mengetahui biaya operasi ketika BBM-nya kurang bagus, maka tentu eskavator tidak maksimal bekerja, baik itu tua maupun itu baru. Itu tanda kutip dan perlu kita pahami. Tadi saya sudah menjelaskan dalam biaya operasional eskavator itu kira-kira mengeluarkan biaya $4 per ton. Setelah kita menambah, mengupas obeh, mengupas permukaan dari nikel tadi, sebelum kita melakukan, kita harus dulu mencari tenaga ahli di bidang pertambangan dan ahli geologi yang betul-betul punya pengalaman di lapangan dan bisa membaca jenis tanah dan bisa membedakan ini yang kadar 15, 16, 18, 12. Dan disitulah kunci daripada keberhasilan kita juga untuk bagaimana meminimalkan biaya operasional. Ketika Anda tidak melakukan suatu tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi, Anda bisa rugi paling besar atau minim keuntungan Anda raih. Saya berikan contoh. Biasanya dalam penambangan itu kita pemilik IO memberikan kita lokasi anggaplah 5 hektar atau 10 hektar. Sebelum kita memulai itu ada metode yang harus kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita kalau tidak mau mengeluarkan uang banyak, tidak usah kita menggunakan boring atau mengetahui kedalaman dan urutan seberapa besar dalam penambangan itu kadar nikelnya. Cukup dengan test pit. Anda melakukan test pit hanya menggunakan eskavator. Jadi lengan eskavator tadi ini bisa mencapai sekitar 7 meter. Ketika dia menggali 7 meter selebar sumur, kita membawa ke uji lab. Inilah guna dari orang-orang ahli penambangan atau ahli geologi. Kenapa harus kita gunakan tenaga ahli itu? Ketika kita tidak memahami, maka kita biasanya rugi di dalam operasional. Oke, sampai sini kita pahami. Nah, untuk terkait masalah tadi, eskavator kita pengeluaran $4, biaya angkutan. Nah, ini yang perlu pemirsa. Biaya angkutan dari penambangan menuju ke stockpile. Kalau kita tidak mau repot, mau menyewa bulanan mobil, biasanya di lokasi penambangan itu ada penyewaan angkutan ore. Angkutan ore dengan menggunakan dump truck 10 roda biasanya mengangkut sekitar 18 ton. Sewa. Nah, ini sewanya yang perlu kita ketahui. Sewa untuk mobil 10 roda sekitar Rp700.000 per red, isi 18 ton. Kalau dikurskan masuk ke dalam dolar sekitar $3,5. Nanti juga diurai bayar pajak PNBP sekitar $3,5. Biasanya buyer dia tidak akan membeli kita punya lokasi ketika permintaan buyer ini tidak lengkap dokumennya atau dikatakan biaya koordinasi atau biaya ke pemilik IO royalti.
senilai $8 per ton. Pembayaran royalti lahan dikenakan juga biasanya pemilik lahan, masyarakat di sekitar sana. Kita harus bayar sekitar 1 ton. Ada lagi yang dikatakan dana CSR. CSR desa sekitar $1 pembayarannya. Biasanya pemilik IUP, kalau IUP itu tadi mempunyai jalan sendiri atau pelabuhan sendiri, itu kita agak menghemat sedikit. Tetapi ketika IUP tersebut tidak mempunyai jalan atau hauling atau tidak mempunyai dermaga, maka kita harus menyewa. Biasanya kita membayar sewa hauling itu $1. Kita lagi membayar jeti atau dermaga untuk sandar kapal, kita harus bayar juga $1, berarti $2. Nah, kalau kita urai tadi, mulai dari awal eskapator, dump truck, terus bargingnya, terus pajak PNBP-nya, itu total yang harus kita keluarkan sekitar $25 rupiah. $25. Biasanya pembeli bayar kadar 1,8, dia membeli sekitar $30 FOB atau naik di kapal tongkang. Berarti kita mempunyai selisih sekitar $5. Biasanya ketika kita menggunakan 5 eskapator bisa menghasilkan sampai 20.000 per ton. Oke pemirsa, kita lanjut ke part 2 agar bagaimana kita menambang bisa menghasilkan uang cepat dan menghemat biaya operasional. Selamat malam. 3. Subscribe Ika TV.